koordinasi dengan Menara Kontrol Singapura dan sudah diizinkan untuk naik ke 3.400. Nah setelah itulah kemudian hilang kontak. Baik, artinya di pukul 6:17 saat itu kontak dari pilot untuk minta naik dari 3.200 ke 3.400. Informasi kami 17 itu sudah lost hilang kontak. Jadi, ya, betul. Baik, ya. Baik. Tadi dikatakan bahwa jumlah penumpang saat ini ada 155 penumpang. Itu benar, bisa dikonfirmasi, Pak? Iya, betul. Ada 155 penumpang. Pilotnya adalah Kapten Irianto dengan co-pilotnya Remy Emmanuel Pleso. Lalu berapa banyak warga negara Indonesia yang menjadi penumpang pesawat AirAsia ini, Pak? Untuk kewarganegaraan saat ini masih kita cek ya. Jadi kebetulan ketika peristiwa terjadi Pak Menteri BUMN Pak Ignatius Jonan mendarat dari Banyuwangi di Juanda, Surabaya. Baik. Setelah menerima laporan itu maka kita langsung mengaktifkan protokol emergency ya, protokol darurat dengan mensiagakan semua pihak yang terkait ya, termasuk Basarnas, kemudian juga tentu saja AirAsia sebagai pemilik pesawat dan juga semua pihak terkait. Jadi sekarang protokol tanggap darurat sudah berlangsung. Baik. Saat ini Pak Menteri juga memimpin langsung pemantauan situasi terkait dengan pesawat tersebut. Nah, kewarganegaraan masih kita cek semuanya. Kita masih menunggu data dari pihak imigrasi. Baik, bagaimana dengan kondisi cuaca saat penerbangan AirAsia pada pagi tadi, Pak? Apakah cuacanya cerah atau hujan? Memang dari pantauan radar yang kita koneksi langsung dengan BMKG terlihat bahwa di lokasi cuaca buruk ya. Kita terlihat bahwa cuaca buruk, tapi bentuknya seperti apa? Apakah itu hujan lebat atau awan tebal dan sebagainya ini masih belum kita pastikan. Yang jelas dari pantauan yang kita koneksi langsung ke BMKG, cuaca memang sedang tidak bagus di lokasi tersebut. Oke, baik. Dan saat ini apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan juga untuk mencari informasi terkait lagi dengan hilangnya pesawat ini, Pak Hadi? Yang jelas kita belum bisa pastikan bahwa pesawat ini hilang. Jadi mohon untuk diingat bahwa kita belum pastikan pesawat ini hilang. Yang sudah bisa kita pastikan adalah bahwa kita lost contact sampai pada detik ini. Termasuk juga menara kontrol di Singapura juga menyatakan bahwa kehilangan kontak dengan pesawat tersebut. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah terus kita memantau melalui radar dan perangkat yang ada untuk memastikan keberadaan pesawat dan pada yang sama kita mengaktifkan protokol darurat dengan membuka saluran komunikasi, informasi, juga posko untuk apakah itu terkait dengan keluarga penumpang dan lain sebagainya. Ini berarti posko akan diadakan di Bandara Juanda? Di Bandara Juanda. Di Bandara Juanda. Oke, hanya di Bandara Juanda saja akan dibuka poskonya. Keberangkatan di Bandara Juanda dan kita minta juga tadi AirAsia diminta untuk betul-betul proaktif dengan membuka informasi yang selebar-lebarnya khususnya kepada keluarga penumpang. Jika seandainya keluarga penumpang ingin menghubungi untuk mencari tahu lebih lanjut, apakah ada nomor telepon ataupun juga alamat email ataupun apapun yang bisa untuk dihubungi, Pak Hadi? Ya, untuk saat ini silakan datang saja ke Bandara Juanda. Untuk nomor telepon segera akan kita informasikan. Oke, baik. Artinya hingga saat ini juga sedang dalam pencarian karena hilang kontak ini. Dan sudah adakah pernyataan resmi dari Menteri Perhubungan Ignatius Jonan? Sudah. Tadi Pak Menteri sudah menyelenggarakan jumpa pers terbatas dengan wartawan yang hadir bahwa memang situasi meningkat dari uncertainty ke emergency. Jadi ketika beliau mendarat tadi situasi masih uncertainty. Nah, kemudian sekarang sudah meningkat menjadi emergency. Baik, bagaimana dengan kondisi pesawat sendiri, Pak, untuk pesawat Airbus ini? Apakah memang dalam kondisi yang prima atau bagaimana? Apakah ada catatannya? Tadi semua yang terkait dengan itu juga sudah diminta laporan oleh Pak Menteri Perhubungan dan semuanya menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan keberadaan kondisi pesawat, ya. Seluruhnya dalam kondisi layak untuk terbang. Artinya dari
pesawat sendiri tidak ada masalah, kondisinya baik, cuaca juga tidak begitu masalah. Kira-kira apa biasanya menyebabkan terjadinya hilang kontak atau memang melalui sebuah keadaan yang bisa hilang kontak seperti itu, Pak Hadi? Ya, yang tentu saja ini masih kita perdalam terus, kita selidiki. Kita masih terus mengaktifkan berbagai saluran yang ada untuk bisa memastikan sejauh mana kondisi pesawat tersebut, termasuk juga penyebabnya. Tentu saja kita belum bisa pastikan saat ini. Tapi jalur yang dilalui pesawat AirAsia ini dari Surabaya menuju ke Singapura, ini tidak ada zona yang istilahnya bisa menghilangkan kontak antara dari pesawat dengan bandara? Dalam situasi normal itu adalah rute yang rutin dilalui oleh pesawat untuk jurusan Surabaya ke Singapura. Memang biasanya ketika ada kondisi ketika naik ke ketinggian tadi, pesawat minta untuk sedikit berbelok ya, agak serong sedikit dari jalur yang semestinya, tetapi itu hanya kecil sekali dan itu tidak bisa kita pastikan apakah ada faktor apa terkait dengan permintaan dari pilot tersebut. Berarti memang sempat meminta untuk tidak melewati jalur yang seperti biasa, seperti itu Pak Hadi? Ya, ada sedikit berapa derajat begitu untuk bukan menyimpang ya, menempuh jalur yang berbeda. Bukan rute yang biasa dilalui dari Surabaya ke Singapura. Dia minta naik dari ketinggian 3.200 ke ketinggian 3.400, nah itu sekaligus minta izin untuk sedikit berbelok dari rute yang semestinya. Artinya saat itu juga pilot tidak menjelaskan alasannya? Tidak. Oke, artinya hingga saat ini belum bisa diketahui secara pasti apa penyebab dari hilang kontak, masih sedang diselidiki hingga saat ini. Dari pihak mana saja, Pak? Apakah dari Changi, dari Singapura juga ikut dalam pencarian kapal hilang ini juga? Duta Besar Singapura tadi sudah menghubungi Pak Menteri Perhubungan juga untuk menyatakan bahwa siap untuk join tim ya, untuk bersama-sama mengaktifkan protokol darurat. Jadi ini komunikasi sudah sangat intensif ya, baik antara bandara di Changi ya, Singapura dan juga Juanda Surabaya, termasuk juga dengan ATC di Jakarta. Baik. Karena titik dari lost contact itu ada di dalam pengawasan menara kontrol di Jakarta. Oke, Pak Hadi, ini kan take off dari Bandara Juanda sekitar pukul 5:35 dan hilang pukul 6:17, sekitar pukul 6:17. Ini biasanya berada di titik di area wilayah mana, Pak? Kalau Anda lihat peta, maka itu di bawah Pulau Kalimantan ya, di atas lautan di bawah Pulau Kalimantan. Kalau Anda tarik garis lurus, maka itu dari kota Semarang ke atas. Semarang atas, artinya berada tepat di atas lautan, Pak? Iya, di atas lautan. Meskipun pilot sudah meminta berpindah sedikit beberapa derajat, itu tetap berada di atas lautan, di sekitar Semarang dan juga Kalimantan. Bukan di atas Semarang. Kalau Anda tarik garis, garis lurus dari kota Semarang di tarik lurus ke arah Kalimantan, nah itu posisinya ada di bawah Kalimantan, di bawah Pulau Kalimantan kalau dalam peta. Baik, artinya area pencarian ada di sekitar wilayah ini, Pak. Diperkirakan hilang kontak terakhir ada di sekitar wilayah ini. Iya, betul. Oke, baik. Pak Hadi? Ya. Ya, masih bersama kami? Oke. Ya, baik Pak Hadi, selanjutnya saat ini kan Kementerian Perhubungan sedang melakukan pencarian kembali. Dan sampai kapan pencarian ini akan melibatkan siapa saja, Pak? Tentu saja semua pihak yang terkait. Ya, yang sudah pasti adalah kita sudah mengontak Basarnas ya, untuk siaga, dan sudah ada dalam saat ini ada di ruang kendali sementara ya di ATC Surabaya sudah ada kepala Basarnas di Surabaya, kemudian Airnav Surabaya, pihak AirAsia juga sudah bergabung di sini untuk bersama-sama memantau dan mencari kepastian posisi pesawat. Dan sampai detik ini belum bisa kita pastikan bahwa pesawat hilang.
Baik. Langkah pertama yang akan dilakukan apa, Pak Hadi? Akan difokuskan kemana pencarian ini? Yang pasti kita masih terus berusaha untuk menghubungi melalui radar ya, posisi pesawat itu. Nah, kita belum bisa melangkah lebih jauh ya. Yang jelas seluruh pihak-pihak terkait ya, kita siagakan untuk mengantisipasi kemungkinan yang tidak kita hadapi. Oke, baik. Baik, artinya tetapi cuaca tidak mempengaruhi hilang kontak ya Pak Hadi ya? Sekali lagi kami itu kita tidak pastikan, saya tidak bisa memastikan penyebab hilang kontak ya. Kita belum bisa memastikan penyebab hilang kontak itu. Baik, baik. Pak Hadi, saya coba ulang kembali informasi yang saya dapatkan dari Anda. 155 penumpang berada di dalam pesawat AirAsia dari rute Surabaya ke Singapura, 138 dewasa, 16 anak-anak, 1 bayi, 2 pilot, 4 awak kabin, dan 1 teknisi. Tadi pesawat take off dari Bandara Juanda sekitar pukul 5:35 dan seharusnya mendarat di Changi adalah pukul 8:30 waktu Singapura. Tetapi pada pukul 6:17, sekitar pukul 6:17, pesawat hilang kontak dan juga sempat komunikasi terakhir sebelum waktu tersebut. Pilot sempat mengontak minta naik ketinggian dari 3.200 ke ketinggian 3.400 dan juga sempat meminta untuk berpindah koordinat beberapa derajat dari rute yang seharusnya dengan kondisi cuaca juga yang sebenarnya cukup berawan atau mendung seperti itu ya Pak ya? Ya. Baik, dan saat ini juga sedang dilakukan upaya untuk mencari bagaimana mengontak kembali pesawat yang hilang ini. Sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak dan juga untuk keluarga ataupun juga sanak saudara yang ingin mengetahui bagaimana perkembangan ini bisa langsung menanyakannya ke pihak Bandara Juanda, khususnya ke pihak AirAsia. Seperti itu, Pak Hadi. Ya, betul. Nomor penerbangan pesawat ini berapa ya, Pak ya? QZ 8501. QZ 8501. 8501. QZ 8501. Nomor penerbangan AirAsia QZ 8501 dengan rute Surabaya ke Singapura. Ya, Pak Hadi, terima kasih atas informasinya, Pak Hadi